Oke, halo Ibu dosen dan teman-teman. Saat ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Maintenance and Reliability. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Kami kelompok 2 terdiri atas yang pertama Francisca Kunti dengan NIM 1922-14179, Rosalia Kurniatri Haryanti dengan NIM 1922-14180, Delvin Ripka dengan NIM 1922-14195, Bernadette Victoria Angel dengan NIM 1922-14205, Fataya Halawa dengan NIM 1922-14207, Atnya Aprilia dengan NIM 1922-14214, dan Teresia Sri Astuti dengan NIM 1922-14215. Dan sekarang materi kami akan dimulai dari Yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan. Pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan ini adalah demi menjaga ketahanan sistem operasi. Tujuan dari pemeliharaan dan keandalan mempertahankan kapasitas dari sistem operasi. Dengan pemeliharaan yang tepat, dapat menghilangkan variabilitas, sehingga sistem harus dirancang dan dipertahankan untuk mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Biasanya sebuah perusahaan memerlukan sistem pemeliharaan dan keandalan untuk menghindari adanya kegagalan peralatan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kegagalan fungsi sebuah generator memerlukan biaya yang sangat mahal bagi perusahaan pembangkit listrik dan konsumen pemakainya. Nah, untuk mengurangi risiko ini, biasanya manajer operasi memerlukan desain yang baik untuk ketahanan sistem dan pengelolaan pemeliharaan ini, sehingga tercapailah performa dan standar kualitas yang diharapkan. Karena dengan manajemen pemeliharaan yang baik dan keandalan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi investasi. Next. Di sini kita akan membahas arti pemeliharaan dan keandalannya sendiri. Pemeliharaan sendiri adalah seluruh aktivitas yang terlibat dalam mempertahankan perlengkapan dari sistem agar berjalan dengan baik. Untuk keandalan sendiri merupakan probabilitas bahwa suku cadang mesin atau produk akan berfungsi dengan baik dalam waktu yang ditentukan, berdasarkan keandalan yang berlaku. Nah, di sini ada 4 taktik yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada taktik keandalan, yaitu meningkatkan komponen individual, dan memberikan kelebihan. Terus untuk taktik pemeliharaan sendiri itu ada mengimplementasikan atau meningkatkan pemeliharaan pencegahan dan meningkatkan kapabilitas atau kecepatan dalam perbaikan. Nah, keempat taktik ini akan kami bahas lebih lanjut. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke keandalan. Nah, sistem sendiri terdiri atas rangkaian yang saling terkait dan setiap komponen menjalankan pekerjaan tertentu. Bila salah satu mengalami kerusakan, maka sistem yang lain mengalami kegagalan. Pertama, kita akan membahas tentang keandalan sistem. Nah, keandalan sistem disebabkan oleh kegagalan yang terjadi di dunia nyata. Pemahaman mengenai keberadaan mereka merupakan konsep penting dari keandalan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gambar kurva. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bahwa sejumlah komponen dalam suatu rangkaian semakin meningkat, keandalan seluruh sistem akan mengalami penurunan dengan cepat. Nah, bisa dilihat pada kurva di sebelah. Nah, untuk mengukur keandalan dalam suatu sistem, tiap-tiap komponen memiliki keandalan uniknya sendiri. Nah, pada rumus tersebut kita bisa memperhitungkan sistem keandalan sederhana. Nah, di sini R1 atau R2 dianggap sebagai keandalan komponen 1. Dengan asumsi keadaan komponen individual tidak bergantung pada keandalan dari komponen lainnya. Kita akan masuk ke dalam contoh soal. National Bank of Greeley, Colorado memproses aplikasi pinjaman melalui 3 karyawan. Dengan asumsi masing-masing memeriksa pada bagian yang berbeda aplikasi dalam serangkaian dengan keandalan sebesar 0,90, 0,80, dan 0,99. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan rumus yang tadi. Di sini dapat diketahui bahwa R1 sama dengan 0,90 dan R2 sama dengan 0,99 dan R3 sama dengan 0,8.
Kemudian keandalannya dapat dihitung dengan seperti ini. R1 dikali R2 dikali R3. Nah, sama dengan 0,90 dikali 0,80 dikali 0,99 sama dengan 0,7713. Kemudian kita persenkan dengan hasil 71,3%. Selanjutnya kita masuk pada produk failure rate atau FR. Unit ukuran yang mendasar bagi keandalan adalah tingkat kegagalan produk atau FR. Perusahaan memproduksi perlengkapan yang berteknologi tinggi seringkali memberikan data mengenai tingkat kegagalan atas produk mereka. Nah, di sini ada rumus untuk FR persen, yaitu jumlah kegagalan per jumlah unit yang diuji dikali 100%, dan untuk jumlah kegagalan selama satu periode waktu, yaitu FR dalam kurung N, itu rumusnya adalah jumlah kegagalan dibagi jumlah unit jam waktu operasional. Sedangkan MTBF rumusnya yaitu 1 per FR dalam kurung N. MTBF sendiri adalah waktu rata-rata di antara kegagalan. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Next. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada 20 sistem pendingin udara 20 dirancang untuk digunakan oleh para astronot di pesawat luar angkasa Soyuz di Rusia yang dioperasionalkan selama 1000 jam di fasilitas pengujian di Rusia. 2 dari sistem gagal dalam ujian, salah satu setelah 200 jam dan yang lainnya setelah 600 jam. Nah, untuk mencari FR persennya itu kita tinggal memasukkan rumus yang tadi, yaitu jumlah kegagalan per jumlah unit yang diuji dikali 100%. Nah, di sini kita tahu ada 2 kegagalan dalam ujian, sehingga 2 per 20, sedangkan 20 itu didapat dari soalnya sendiri mengatakan 20 sistem pendingin, sehingga jadinya 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kegagalan per jam operasional. FR persen sama dengan jumlah FR dalam kurung N, yaitu sama dengan jumlah kegagalan dibagi waktu operasional. Nah, total waktu di sini yaitu 1000 jam dikali 20 unit. Di sini kan di soal kita bisa melihat ada 1000 jam di fasilitas pengujian di Rusia. Sedangkan unitnya ada 20, sehingga total waktunya adalah 20.000 unit jam. Nah, waktu non-operasional di sini yaitu 800 jam untuk kegagalan pertama dan 400 jam untuk kegagalan kedua. 800 ini dari mana? 800 ini kita dapat dari yang pertama kan tadi itu setelah 200 jam. Nah, 800 ini kita dapat dari 1000 dikurang 200. Hasilnya 800. Sedangkan 400 jam untuk kegagalan kedua, itu kita dapat dari 1000 dikurang 600. Hasilnya 400. Nah, total waktu non-operasional yaitu 1200 unit per jam. Selanjutnya, untuk waktu non-operasionalnya yaitu untuk waktu operasionalnya yaitu sama dengan total waktu dikurang waktu non-operasional, di mana FR dalam kurung N sama dengan 2 per 20.000 dikurang 1.200, sama dengan yaitu 2 per 18.800 yang itu sama dengan 0,000106 kegagalan per jam. Next. Nah, karena MTBF di sini yaitu 1 sama dengan FR, 1 per FR dalam kurung N, maka untuk mencari MTBF-nya sendiri yaitu 1 per 0,00106, yaitu sama dengan 9,434 jam. Nah, jika pesawat luar angkasa Soyuz mengadakan perjalanan ke International Space Station yang berlangsung selama 6 hari, Rusia akan menghitung jumlah tingkat kegagalan per perjalanan. Nah, tadi ini kan udah per waktu ya, punya per jam per waktunya. Nah, sekarang kita akan hitung kegagalannya per perjalanan, yaitu tingkat kegagalan sama dengan dalam kurung kegagalan per unit jam dikali 24 jam per hari dikali 6 hari per perjalanan. Di mana kegagalan unit per jamnya yaitu 0,000106 dikali 24 dikali 6 sama dengan 0,0153 kegagalan per perjalanan. Berikut ini adalah memberikan kelebihan.
Kelebihan cadangan diasumsikan bahwa kendala suatu komponen adalah 0,80 dan kita akan mencadangkannya dengan komponen lainnya yang memiliki keandalan sebesar 0,80. Keandalan yang dihasilkan adalah probabilitas dari komponen kerja yang pertama ditambah probabilitas komponen kerja cadangan dilakukan dengan probabilitas komponen cadangan yang diperlukan, atau 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Oleh karena itu, untuk rumusnya R3 sama dengan dalam kurung probabilitas komponen kerja pertama ditambah dalam kurung probabilitas komponen kerja kedua dikali dalam kurung probabilitas komponen kerja kedua yang diperlukan. Sama dengan dalam kurung 0,8 ditambah dalam kurung 0,8 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,8. Sama dengan 0,8 ditambah 0,16, hasilnya sama dengan 0,96. Next. Berikut adalah keandalan dengan cadangan. Contohnya, bank memutuskan untuk memberikan kelebihan bagi 2 karyawan yang kurang diandalkan dengan para karyawan yang memiliki kompetensi yang setara. Prosedur ini menghasilkan sistem berikut. R1 sama dengan 0,90, R2 sama dengan 0,80, dan 0,99 itu dapat dilihat kembali ke contoh soal dari keandalan dalam suatu rangkaian. Cara pengerjaannya, R3 sama dengan dalam kurung 0,9 ditambah 0,9 dalam kurung 1 dikurang 0,9 dikali dalam kurung 0,8 ditambah 0,8 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,8 dikali 0,99 sama dengan 0,9 ditambah dalam kurung 0,9 dikali dalam kurung 0,1 dikali dalam kurung 0,8 ditambah dalam kurung 0,8 dikali 0,2 dikali lagi dengan 0,99. Itu hasilnya sama dengan 0,99 dikali 0,96 dikali 0,99 dan hasilnya sama dengan 0,94. Kelebihan paralel cara lainnya untuk meningkatkan kendala adalah menyediakan jalur paralel. Dalam sistem paralel, jalur diasumsikan dapat berdiri sendiri, maka keberhasilan dalam salah satu jalur memungkinkan bagi sistem untuk bekerja. Next. Berikut adalah keandalan dengan kelebihan paralel. Keterangannya di sini R1 sama dengan 0,95, R2 sama dengan 0,975, R3 sama dengan 0,975, dan R4 sama dengan 0,95. Jadi yang kita cari itu yang pertama ialah kendala untuk jalur tengah. Itu rumusnya sama dengan R2 dikali R3, sama dengan 0,975 dikali 0,975, hasilnya sama dengan 0,9506. Kemudian setelah itu kita menentukan probabilitas kegagalan untuk keseluruhan 3 jalur. Sama dengan dalam kurung 1 dikurang 0,95 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,9506 dikali dalam kurung 1 kurang 0,95 sama dengan dalam kurung 0,05 dikali dalam kurung 0,494 dikali dalam kurung 0,05. Hasilnya sama dengan 0,00012. Oleh karena itu, keandalan dari desain yang baru adalah 1 minus probabilitas kegagalan atau sama dengan 1 dikurang 0,00012, hasilnya sama dengan 0,9988. Next. Selanjutnya, mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan menekankan agar kita dapat menentukan kapan suatu sistem membutuhkan perbaikan atau akan membutuhkan perbaikan. Untuk melaksanakan pemeliharaan pencegahan, kita harus mengetahui kapan suatu sistem memerlukan perbaikan atau kapan kemungkinan untuk gagal. Nah, pemeliharaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada sebuah alat atau produk
agar alat atau produk tersebut tidak mengalami kerusakan. Sedangkan perawatan merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan pada sebuah alat yang mengalami kerusakan agar alat tersebut bisa digunakan kembali. Selanjutnya, mempertahankan catatan yang lalu atas perlengkapan merupakan bagian penting dalam sistem pemeliharaan pencegahan, sebagai suatu catatan mengenai waktu dan biaya untuk melakukan perbaikan. Nah, pada gambar di atas menunjukkan sistem pemeliharaan yang terkomputerisasi. Gambar tersebut memperlihatkan komponen utama dari suatu sistem yang berisi berkas yang harus disimpan dengan baik pada sisi sebelah kiri, dan laporan yang dihasilkan pada sebelah kanan. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membandingkan biaya pemeliharaan pencegahan dengan biaya pemeliharaan kerusakan. Di sini ada sebuah contoh soal. Farland dan Halikman adalah sebuah perusahaan konsultan publik bersertifikat atau CPA yang mengkhususkan diri dalam penyiapan penggajian. Perusahaan berhasil dalam otomatisasi sebagian besar pekerjaannya dengan mesin pencetak yang memiliki kecepatan tinggi untuk memeriksa pemrosesan dan penyiapan laporan. Pendekatan yang terkomputerisasi memiliki permasalahan. Lebih dari 20 bulan, mesin pencetak mengalami kerusakan pada tingkat yang telah diidentifikasikan pada tabel berikut. Di sini ada tabel menjelaskan bahwa pada jumlah kerusakan 0 itu jumlah bulan saat kerusakan terjadinya itu 2. 1 itu 8, 2 itu 6, 3 itu 4. Jadi total jumlah bulan saat kerusakan terjadi itu 20. Nah, saat mesin cetak mengalami kerusakan, Farland dan Halikman mengestimasi bahwa hal ini akan mengakibatkan kerugian rata-rata senilai $300 dalam waktu produksi dan biaya perbaikan. Salah satu alternatif adalah membeli kontrak perbaikan untuk pemeliharaan pencegahan. Tetap akan terjadi kerusakan. Secara rata-rata, satu kerusakan tiap bulan. Biaya untuk perbaikannya adalah $150 per bulan. Next. Nah, dalam kasus ini, perusahaan diminta untuk memilih mana yang lebih baik dilakukan perusahaan. Apakah lebih baik menyewa perusahaan layanan pemeliharaan atau tidak melakukannya. Dengan ini, ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang pertama itu menghitung perkiraan jumlah kerusakan. Dengan membuat tabel seperti berikut, jumlah kerusakan 0, kita menghitung frekuensinya. Tadi jumlah bulan saat kerusakan terjadi itu 2 dan total dibagi total 20. Jadi 2 dibagi 20 sama dengan 0,1. Untuk jumlah kerusakan 1 frekuensinya 0,4. Jumlah kerusakan 2 0,3. Jumlah kerusakan 3 itu 0,2. Nah, untuk menghitung perkiraan jumlah kerusakan dengan rumus sigma atau jumlah antara jumlah kerusakan dikali frekuensi yang sesuai. Nah, jumlah kerusakannya 0, pada jumlah kerusakan 0, frekuensinya 0,1 dikali 0,1 ditambah jumlah kerusakan 1 dikali frekuensinya 0,4 ditambah 2 dikali frekuensinya 0,3 ditambah 3 dikali 0,2. Jadi 0 ditambah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,6. Jadi perkiraan jumlah kerusakannya itu 1,6 kerusakan per bulan. Untuk langkah keduanya itu menghitung perkiraan biaya kerusakan per bulan. Perkiraan biaya kerusakan itu rumusnya perkiraan jumlah kerusakan dikali biaya per kerusakannya. Tadi jumlah perkiraan kerusakannya itu 1,6 dikali biaya per kerusakannya itu $300 sama dengan $480 per bulan. Next. Langkah yang ketiga, menghitung biaya pemeliharaan pencegahan. Dengan rumus, biaya kerusakan yang diperkirakan jika kontrak perbaikan ditandatangani ditambah biaya kontrak perbaikan. Sama dengan 1 kerusakan per bulan dikali $300 ditambah $150 per bulan. Sama dengan $450 per bulan. Nah, langkah yang terakhir itu membandingkan 2 opsi dan pilih salah satu yang memerlukan biaya yang paling sedikit. Karena keseluruhan lebih murah untuk menyewa perusahaan layanan pemeliharaan pada $450, kalau misalnya tidak melakukannya $480. Jadi perusahaan lebih memilih untuk
menyewa perusahaan jasa dengan biaya $450. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang meningkatkan kapabilitas perbaikan. Keandalan dan pemeliharaan pencegahan jarang berjalan dengan sempurna. Untuk itu, sebagian besar perusahaan memilih beberapa level kapabilitas perbaikan. Pemeliharaan akan menjadi cara yang tepat untuk menempatkan kembali operasional sistem yang cepat. Next. Nah, gambar ini memberikan rangkaian kesatuan opsi dan bagaimana peringkat mereka dalam hal kecepatan, biaya, dan kompetensi. Bergerak ke sebelah kanan dapat meningkatkan kompetensi pekerjaan perbaikan, tetapi pada saat yang sama akan memperbesar biaya dan waktu penggantiannya. Bergerak ke kiri, maka kepemilikan operator meningkat, sedangkan biaya pemeliharaan pencegahan lebih sedikit, adalah lebih cepat dan lebih banyak yang kita pindahkan ke samping kiri. Selanjutnya itu bergerak ke kanan, maka kompleksitas akan meningkat. Kompetensi adalah lebih tinggi sebagaimana yang kita pindahkan ke samping kanan. Next. Selanjutnya kita masuk di pemeliharaan yang otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan pencegahan meliputi penekanan pada penerimaan tanggung jawab karyawan terhadap mengamati, memeriksa, menyesuaikan, membersihkan, dan memberitahukan tipe pemeliharaan perlengkapan. Kebijakan ini konsisten dengan keunggulan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal dengan nama pemeliharaan yang otonom atau autonomous maintenance. Para karyawan dapat memprediksikan kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang masa manfaat dari perlengkapan. Dengan pemeliharaan yang otonom, manajer dapat menjalankan langkah untuk memberdayakan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem. Next. Total pemeliharaan yang produktif. Yang pertama, merancang mesin yang dapat diandalkan, mudah untuk mengoperasikannya, dan mudah untuk memeliharanya. Yang kedua, menekankan pada total biaya kepemilikan ketika membeli mesin, sehingga perbaikan dan pemeliharaan termasuk biaya tersebut. Yang ketiga, mengembangkan rencana pemeliharaan pencegahan yang memanfaatkan pengerjaan yang terbaik dari operator, departemen pemeliharaan, dan depot servis. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan untuk pemeliharaan yang otonom sehingga para operator dapat memperbaiki mesin mereka sendiri dan bekerja sama dengan personel bagian pemeliharaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.